Cerita ini dimulai dari Pak Darwo dan Ibu Suri yang sedang merasa cemas kesana kemari mencari anak sulungnya. Dikarenakan waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam, namun anak sulungnya yang bernama Darman belum juga pulang ke rumah. Padahal Darman tidak pernah pulang melewati pukul 5.30 sore. Singkat cerita pun Pak Darwo dan Ibu Suri mengunjungi satu persatu rumah teman-teman Darman untuk bertanya di manakah Darman. Namun teman-teman Darman menjawab, "Kami telah pulang semua, Bu, pada jam 5 sore tadi," ucap teman-teman Darman. Pak Darwo dan Ibu Suri pun semakin cemas dan bergegas untuk meminta bantuan dari Pak RT. Pak Darwo dan Ibu Suri pun telah sampai di rumah Pak RT. Malam Pak RT dengan nada sedikit keras dan cemas. "Iya, sebentar," ucap Pak RT. Pak RT pun mempersilahkan Pak Darwo dan Ibu Suri untuk masuk dahulu dan bertanya, "Ada apa, Pak, Bu?" "Malam-malam begini teriak-teriak," ucap Pak RT. Lalu Ibu Suri pun menjawab, "Begini Pak RT, saya minta bantuannya, Pak. Anak saya si Darman belum juga pulang rumah dari sore tadi. Padahal sore tadi anak saya bermain bersama dengan anak-anak yang lain," ucap Ibu Suri dengan sedikit sedih dan cemas. Sedangkan dengan anak-anak yang lain telah selesai bermain dan pulang ke rumah pada jam 5 sore tadi. "Apa Ibu sudah periksa ke rumah teman-temannya? Mungkin Darman singgah ke rumah temannya," ucap Pak RT. "Sudah, Pak. Saya dan suami saya sudah ke rumah teman-teman Darman dan bertanya. Mereka menjawab sudah selesai bermain dan pulang semua pada jam 5 sore tadi," ucap Ibu Suri dengan nada sedikit sedih dan cemas. Pak RT pun berkata, "Tenang Bapak Ibu, ayo kita minta bantuan warga untuk mencari si Darman agar lekas ketemu," ucap Pak RT. Pak Darwo dan Ibu Suri pun mendengarkan masukan dari Pak RT dan bergegas mencari anaknya dengan bantuan warga desa. Singkat cerita, Pak RT, Pak Darwo, Ibu Suri, dan beserta warga berkeliling kampung untuk mencari Darman dengan berbekal cahaya seadanya dan pentungan bambu sambil memanggil Darman. "Darman, Darman." Malam pun semakin larut. Darman tidak juga ditemui. Pak RT, Pak Darwo, Ibu Suri, dan warga lainnya mulai putus asa untuk mencari Darman. "Bagaimana ini, Pak?" ucap Ibu Suri sambil menangis kepada Pak RT. "Mungkin kita harus menemui Pak Kiai Sabil desa sebelah untuk meminta bantuannya," ucap Pak RT. "Mungkin Darman hilang dikarenakan gangguan dari makhluk halus. Sejujurnya saya juga tidak mengerti dengan hal-hal seperti ini. Tapi tidak ada salahnya jika kita mencoba meminta bantuan Pak Kiai. Bagaimana?" tanya Pak RT. Pak Darwo pun mengiyakan masukan dari Pak RT dan bergegas ke rumah Pak Kiai untuk meminta bantuan Pak Kiai. Malam pun semakin larut, menunjukkan waktu hampir jam 12 malam. Tibanya di sana Pak RT, Pak Darwo, Ibu Suri, dan beserta warga mengetuk pintu rumah Pak Kiai. "Assalamualaikum Pak Kiai." Pak Kiai pun menjawab, "Waalaikumsalam." "Ya, sebentar," ucap Pak Kiai. Pak Kiai pun membuka pintu dan agak terkejut dengan kedatangan warga yang begitu ramai. Lalu Pak Kiai bertanya, "Ada apa, Pak, Bu, malam-malam begini?" ucap Pak Kiai. Pak RT pun menjawab, "Begini Pak Kiai, Pak Darwo dan Ibu Suri telah mendapat musibah. Anaknya si Darman belum juga pulang ke rumah dari tadi sore. Saya beserta warga pun telah berkeliling mencarinya. Namun hasilnya nihil. Kami belum juga menemukan si Darman. Yang saya curigai mungkin si Darman telah diganggu oleh makhluk halus seperti disembunyikan semisalnya." Pak Kiai pun berkata, "Sebentar saya ambil air wudhu," ucap Pak Kiai. Selesai mengambil air wudhu, Pak Kiai pun mengajak semua warga untuk menunjukkan tempat di mana Darman dan teman-temannya bermain tadi sore. Pak Darwo dan Ibu Suri pun menuntun jalan ke halaman kantor tua, tempat di mana biasanya Darman dan teman-temannya bermain sepak bola. "Di sini Pak Kiai," ucap Ibu Suri. Pak Kiai pun maju ke depan ke tengah halaman kantor tua itu disaksikan bersama warga desa dan duduk bersilam membaca ayat-ayat suci. Berselang beberapa waktu kemudian pun terdengar dari belakang pagar yang berbunyi, "Bu, Ibu." Suaranya pun semakin terdengar dan benar saja itu suara Darman. Ibu Suri dan Pak Darwo pun langsung bergegas menjemput anaknya dengan rasa haru sambil memeluk anaknya.
Singkat cerita, Pak Kiai pun berdiri dan menghampiri Pak Darwo, Ibu Suri dan anaknya dan berkata bahwa anaknya telah diganggu makhluk halus yang membawanya ke alam jin. Kiai pun berkata kepada semua warga agar lebih berhati-hati akan tipu muslihat bangsa jin, karena mereka itu nyata adanya, ucap Pak Kiai. Pak Darwo, Ibu Suri, dan beserta warga pun mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Kiai. Singkat cerita, semuanya pun pulang ke rumah masing-masing. Dan sekian cerita ini tamat.